111. Kekaisaranmu. Saat ini, mereka yang berbisnis di ibu kota memiliki hubungan gelap dengan mafia. Begitulah cara banyak orang berhasil meraih ketenaran dan kekayaan secara ajaib hanya dalam waktu 2 tahun. Rumor yang berkembang adalah bahwa beberapa pengusaha sukses ini memulai karirnya sebagai penyelundup. Sebagian datang dari provinsi lain atau pemerintah pusat. Mereka adalah pejabat senior terkemuka dan orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di ibu kota. Berdiri di depan barisan pria itu ada beberapa pria jangkung dan berotot. Wajah He Lingxiang menjadi pucat karena ketakutan ketika akhirnya dia mengenali pria-pria ini. Mereka dari keluargamu, klan terkenal dan mulia dengan garis keturunan panjang, merupakan konsorsium keluarga terbesar di Tiongkok dan bahkan di Asia. Namun, He Lingxiang tidak memiliki akses ke informasi latar belakang yang lebih rinci. Dia terlalu rendah untuk mengetahui informasi tersebut. Klan ini dikenal sulit dipahami dan tertutup. Konon, keluargamu mengelola jaringan bisnis yang mencakup berbagai saluran resmi dan perdagangan gelap. Keluarga tersebut berhasil mendirikan Descent Financial Group melalui upaya pencucian uang mereka beberapa waktu lalu, dan berhasil mengukuhkan rantai industri dalam industri keuangan global. Dunia menjuluki keluarga itu sebagai kekaisaranmu. Baik di Tiongkok maupun di Asia, bahkan di beberapa bagian Amerika Utara dan Eropa Barat, kekuatan keluargamu sangat luas dan berkembang. Mereka adalah pemimpin dunia yang sangat disegani. Tidak seorang pun tahu seberapa besar kekayaan keluarga ini kecuali pemimpinnya. Suatu ketika, suatu negara berselisih langsung dengan keluargamu karena suatu masalah politik. Kemudian, Descent Financial Group menarik dukungan moneternya dari negara tersebut, termasuk segala bentuk perdagangan, dan ini mengakibatkan ekonomi negara tersebut mengalami kemunduran ke keadaan sebelum pembebasan. Setelah kejadian itu, pemimpin negara tersebut belajar untuk memberi penghormatan kepada keluargamu. Melihat para petinggi mengikuti dengan hormat di belakang pria itu, He Lingxiang hanya bisa meringkuk ketakutan membayangkan siapa orangnya. Sishi ini benar-benar berani bersikap tidak hormat padanya di depan banyak orang. He Lingxiang terkekeh pelan. Dia akan dihukum karena bersikap tidak sopan. Benar saja, seorang pria yang mengancam mendekati Yun Sishi untuk memberinya pelajaran. Mu Yaze mengabaikannya dengan tatapan peringatan. Pria itu terkejut, tetapi segera mengerti isyarat tuannya dan diam-diam mundur. Mereka tidak dapat mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Gadis ini bukanlah keluarga maupun teman, dan, yang lebih parah lagi, dia bersikap bermusuhan terhadap bosnya. Namun, dia tampaknya tidak tersinggung sedikit pun. Apakah tuan mereka akhirnya tergerak oleh seorang wanita? Meskipun dia muda dan penuh vitalitas, dia tetap tidak peduli dan tidak tertarik. Selama 20 tahun terakhir ia mengendalikan grupmu dan meskipun selalu dikelilingi oleh aktris dan sosialita terkenal dan cantik, ia hampir tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia menjalin hubungan yang menggoda dengan lawan jenis. 112. Kejadian langka. Banyak rumor tentangnya. Banyak yang mengatakan bahwa ia memiliki tunangan, tetapi ia tidak berhubungan baik dengan tunangannya. Beberapa berspekulasi bahwa ia memiliki preferensi seksual yang berbeda atau memiliki masalah seksual. Namun, semua itu hanyalah desas-desus. Rumor lain mengatakan bahwa tunangannya tidak subur, dan ibu kandung Mu Yichen adalah orang lain. Grandmaster Mu dihantui kekhawatiran oleh rumor-rumor ini selama bertahun-tahun. Salah satu alasannya, Grandmaster Mu bersikeras agar Mu Yaze memiliki keturunan untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Mu Yaze adalah satu-satunya pewaris keluarga, dan sudah saatnya baginya untuk meneruskan warisan tersebut. Namun dia enggan menikah, sehingga Mu Wanru, tunangan nominalnya, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Bagaimanapun juga, Grandmaster Mu sudah muak dengan gosip dan rumor tentang keluargamu. 6 tahun lalu, dia juga sibuk mencari ibu pengganti untuk mengandung anak Mu Yaze. Dari selebritas internasional hingga sosialita terhormat, dia mencari banyak kandidat, tetapi, meskipun sudah berusaha keras, dia tidak dapat menemukan siapapun yang dia sukai. Kriterianya lebih keras daripada pilihan selir kaisar kuno. Pria-pria itu saling bertukar pandang dan tampaknya menebak hal yang sama. Kali ini giliran He Lingxiang yang terdiam. Siapakah wanita ini? Pada saat ini, Yun Sishi mulai mengenali wajah di antara orang-orang ini. Itu adalah wajah wali kota ibu kota.
Dia pernah melihat wajahnya di beberapa surat kabar sebelumnya. Menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa, dia mempertimbangkan niat mereka untuk datang ke sini. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki beberapa orang yang tergesa-gesa disertai dengan teriakan dan umpatan yang menghina. Rupanya, Antek Helingxiang telah memanggil bantuan. Para asisten ini bergegas datang begitu mereka menerima panggilan. Helingxiang mulai gemetar saat melihat anak buahnya. Dia menatap produser itu. Tentu saja, produser itu tahu alasan kedatangan orang-orang ini. Melihat situasi saat ini, dia tidak yakin apakah ini ide yang bagus. Para pemain cadangan itu masuk dengan angkuh dan tercengang melihat barisan yang mengesankan itu. Namun, mereka bodoh dan tidak mampu membaca situasi dengan benar. Direktur He, siapa orang-orang ini? Mengapa mereka berkerumun di sini? Sebelum Helingxiang sempat menjawab, salah satu dari mereka, seorang pemuda, melambaikan tangannya ke arah orang-orang berjas dan mencoba mengusir mereka. Enyahlah, jangan berkerumun di sini. Kalian mengganggu direktur yang sedang bekerja di sini. Apa kalian mencari masalah? Melihat para pria berjas itu tetap tenang dan Helingxiang terus berdiri dengan malu di samping, pemuda itu merangkul bahu Helingxiang sambil tersenyum. Direktur He, siapa mereka? Apakah orang-orang ini menyusahkanmu? Dia menunjuk Xiao Sue terlebih dahulu. Ketika dia melihat wajah Helingxiang berubah muram, dia dengan berani mengarahkan jarinya ke arah pria yang tampak apatis dan Yun Sishi. Atau gadis ini yang menyusahkanmu? SSSTT. Helingxiang menghirup udara dingin sambil berpikir untuk melarikan diri. Beberapa asisten menyadari niatnya untuk melarikan diri dan merasa kesal. Direktur He, mengapa Anda tidak bisa mengatakan sesuatu? 113, orang yang tak tersentuh. Helingxiang menggelengkan kepalanya dan mencoba memberi isyarat kepada pemuda itu dengan matanya. Sayangnya, pemuda itu tidak mengerti dan tetap tidak menyadari apa yang terjadi. Dia hanya berasumsi bahwa Helingxiang sedang menegaskan bahwa pria berjas itulah yang mengganggunya. Hei, hei, hei. Sudah kubilang jangan halangi jalan ke sini, kan? Apa kalian tidak mendengarku? Ia melesat mendekat dan meletakkan tangannya di bahu lelaki yang angkuh itu. Namun, lelaki tampan itu tidak menunduk atau bahkan menatapnya. Pada saat itu, pemuda itu melihat bayangan hitam melintas di matanya. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, pergelangan tangannya dipegang erat oleh pria yang berlari keluar dari kerumunan. Suara retakan yang menyakitkan terdengar dari pergelangan tangannya. Satu putaran dan putaran, lalu dia terlempar ke udara dengan kekuatan yang sangat besar. Dia menghantam dinding beberapa meter jauhnya dengan kekuatan yang begitu besar hingga dinding itu retak. Dia tergeletak di lantai dalam keadaan terlentang. Merasakan sakit di dadanya, dia meludahkan darah dan kemudian pingsan. Yun Sishi dan Xiao Sue ketakutan melihat pemandangan ini. Sebelum Yun Sishi sempat membawa Yun Sishi ke belakangnya, seseorang dari kerumunan muncul. Pria ini tidak tinggi, tetapi memancarkan aura mengancam. Langkah kakinya tegas saat ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Suara baritonnya menggelegar, "Kau anggota geng mana? Beraninya kau membuat kekacauan di wilayahku." Helingxiang dan para pengikutnya berlutut di lantai karena ketakutan ketika mereka mendengarnya. Pria itu adalah Lin Xiaozeng dari geng Qinyang, kepala mafia nomor 1 di ibu kota. Lin Xiaozeng memiliki status tinggi di ibu kota. Sebagian besar geng, termasuk banyak perusahaan hiburan, di ibu kota berada di bawah kendali geng Qinyang. Markas besar geng tersebut berada di ibu kota. Geng tersebut membanggakan diri karena memiliki beberapa ratus ribu pengikut, yang menunjukkan besarnya kekuatan geng tersebut. Lin Xiaozeng adalah pemimpin geng yang sangat besar tersebut. Secara teknis, wilayah ini berada di bawah yurisdiksinya. Mereka yang membuat masalah di wilayahnya, terutama di hadapan tokoh penting dari keluargamu, membuatnya tampak buruk. Dia menatap Helingxiang yang berlutut diam di sudut dan bertanya, "Siapa namamu?" Helingxiang ketakutan dengan intimidasinya. Memikirkan sesuatu, dia menjawab dengan hati-hati, "Kepala Lin, aku sebenarnya." "Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu." Lin Xiaozeng mulai tidak sabar. Helingxiang memejamkan mata dan membukanya, lalu mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berbicara. "Namaku Helingxiang. Bolehkah aku bertanya, siapa aku?" Tanyanya sambil menatap khawatir ke arah lelaki jangkung yang tampaknya dipuja semua orang.
Rasa hormat tampak di wajah tegas Lin Xiaozeng saat dia membalas, apakah ini tugasmu untuk memeriksa pimpinan di Sheng Financial Group? He Lingxiang yang biasanya sombong terkejut dan berkata dengan tergagap, maafkan saya. Dengan segala hormat, saya tidak mengenali direkturmu dari di Sheng. Sebuah suara tiba-tiba menyela kata-katanya yang bergetar. 114, Ibu Negara dari keluarga Lu. Sebuah suara tiba-tiba menyela kata-katanya yang bergetar. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak orang di pintu masuk? Lin Fengtian, yang telah melangkah keluar dari ruang audisi, bergegas datang ketika dia mendengar keributan di lantai bawah. Bingung, dia melihat pemandangan yang familiar dari kerumunan. Direkturmu, atas nama apa saya mendapat kehormatan bertemu Anda di sini hari ini? Mu Yaze meliriknya sekilas dan mengabaikannya. Huanyu Entertainment adalah perusahaan besar, dan Lin Fengtian dianggap sebagai orang lama di perusahaan itu. Dia licik dan berbakat, seorang jenius langka yang bisa melakukan dua hal sekaligus. Namun, Mu Yaze tidak peduli padanya. Lin Fengtian tersenyum lebar, berbalik, dan melihat Xiao Sue meringkuk protektif di depan Yun Sishi. Saat itulah dia menyadari apa yang tengah terjadi. Kakakmu, sosok yang manis dan pemalu menerobos masuk. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan gaun lipit biru muda berlari dengan gembira ke arah Mu Yaze. Wanita ini mendorong Yun Sishi, yang berdiri di depannya, ke samping. Siapakah wanita ini yang menghalangi jalan saudaramu? Sungguh tidak enak dipandang. Dia melihat ke arah Yun Sishi, menoleh menatap Mu Yaze dengan senyum di wajahnya yang cantik, dan bertanya, kakakmu, mengapa kamu ada di sini hari ini? Apakah kamu di sini untuk menemuiku? Wanita itu bernama Lu Jingtian, wanita cantik berusia 20 tahun yang berasal dari keluarga petinggi militer dan politik di ibu kota dan seorang sosialita kelas atas yang terkemuka. Keluargamu dan Lu memiliki hubungan yang baik selama beberapa generasi, jadi ada rumor bahwa Lu Jingtian awalnya dipilih oleh Grandmastermu untuk menjadi menantu perempuan. Namun, Mu Yaze tidak tertarik meskipun wanita itu tertarik. Mu Yaze telah mengenal Lu Jingtian sejak kecil dan memiliki hubungan dekat dengannya. Dia sangat menyukainya, dan itu bukan rahasia di antara orang-orang kaya dan terkenal di ibu kota. Mu Yaze juga menyayangi Lu Jingtian dan merawatnya dengan sangat hati-hati. Perlakuannya terhadap Lu Jingtian bagaikan seorang kakak terhadap adik perempuannya yang tercinta. Dia hanyalah adik perempuannya dan tidak lebih. Lu Jingtian menatapnya dengan penuh kekaguman. Namanya terukir dalam di benak dan hatinya, dan mendengar namanya saja sudah membuat sarafnya berdesir. Dia begitu mencintai pria yang dikaguminya sejak kecil ini, dan berharap agar pria itu meliriknya lagi. Ketika dia melihat pria itu melirik Yun Sishi beberapa kali, dia pun memutuskan untuk memperhatikannya. Wanita itu memang cantik. Huanyu Entertainment begitu besar hingga bertanggung jawab atas setengah dari bisnis pertunjukan. Dia telah melihat banyak artis dari berbagai bentuk dan ukuran saat dia mengikuti Mu Yaze dalam bisnisnya. Dia bisa mengatakan bahwa wanita itu berbeda dari wajah-wajah cantik yang biasa. Keanggunan dan kecantikannya, tanpa jejak kepura-puraan, adalah bawaan sejak lahir. Kecantikan wanita ini tak terlukiskan, dan itulah yang paling membuatnya iri. Dia mendengar apa yang dikatakan Lin Fengtian sebelumnya, dan itu membuatnya semakin cemburu. Dia berusaha keras untuk memasuki industri hiburan agar bisa lebih berperan dalam kehidupan Mu Yaze. Adapun Lin Fengtian, dia adalah sutradara terkenal yang paling ingin diajaknya bekerja sama. Namun, dari percakapan sebelumnya, tampaknya sutradara bintang itu harus merendahkan diri hanya untuk mendapatkan wanita tak dikenal ini untuk menjadi bagian dari filmnya. Hal ini membuatnya cemas. 115, tersinggung. Lu Jingtian panik ketika menyadari bahwa statusnya yang tinggi sedang terancam. Dia segera menoleh ke Mu Yaze dan bertanya sambil tersenyum, kakakmu, mengapa kamu mengabaikanku? Mu Yaze akhirnya menundukkan pandangannya untuk menatapnya untuk pertama kalinya. Sutradara Lin hadir sebagai juri hari ini. Mari kita minum kopi setelah audisi ini. Lu Jingtian berpegangan erat pada lengannya, sikap malu-malunya terhadapnya tampak akrab bagi para penonton. Dia sengaja menaikkan volume suaranya untuk menunjukkan hubungan dekatnya dengan pria paling diinginkan dan berpengaruh di ibu kota. Sebelumnya di ruang tunggu saat audisi, seorang pendatang baru bersikap kasar padanya. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat pernyataan diam-diam tentang statusnya yang terkemuka.
Di tengah kerumunan, Yunna tampak gelisah dan gugup. Apa hubungan wanita itu dengan pria kaya dan berpengaruh itu? Dia tidak bisa mengenali Muyaze yang tampan secara alami, tetapi dia mengenali wali kota yang dengan hormat mengikuti pria itu dari belakang. Pria jangkung dan tampan itu memiliki hubungan yang luar biasa dengan wanita itu. Dia bergidik memikirkan hal itu. Sebelumnya di ruang tunggu, dia bersikap sulit terhadap wanita itu. Apakah dia, Lu Jingtian, akan membalas dendam? Muyaze tahu betul niat jahat di balik tindakan Lu Jingtian, jadi dia tidak mengungkapnya. Kakekmu memintaku untuk datang dan melihatmu. Jantung Yun Sishi berdebar kencang. Dia ada di sini untuknya, iya. Kata-katanya memuaskan kesombongan Lu Jingtian. Dia berpura-pura kesal padanya. Kakek pasti mengirimmu untuk mencegahku berakting lagi. Tapi aku suka berakting. Kakakmu, ini adalah mimpiku. Bibirnya menampakkan lengkungan yang agak anggun, namun dia tetap diam. Dia melanjutkan, kakakmu, kamu berinvestasi dalam film ini, kan? Jingtian benar-benar ingin menjadi pemeran utama wanita dalam film ini. Ia melangkah pergi dengan wanita itu di sampingnya. Barisan pria di belakangnya mengikutinya, dan masa pun bubar, seperti prosesi kekaisaran yang mengikuti raja yang sedang bertugas. Ayo pergi, Sishi, dan temanmu di sampingmu. Biar aku antar kalian berdua, kata Lin Fengtian kepada mereka. Rombongan itu berjalan menuju pintu keluar. Ketika Xiao Sui melihat Rolls-Royce Phantom hitam mengilap, dia menari-nari dengan gembira di sekitar kendaraan itu beberapa kali seperti anak kecil. Ya ampun, ini orang kaya. Model ini adalah mobil antik impor. Lin Fengtian sedikit terkejut dengan reaksinya. Gadis kecil ini. Kakak Lin, panggil Xiao Sui. Dengan ujung jarinya yang terawat dengan motif anggrek, dia menunjuk ke mobil besar itu dan bertanya, bolehkah aku bersuah foto di sini dengan mobil ini? Tentu saja, dia langsung setuju. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto selfie dengan mobil itu. Ekspresinya yang memikat dan mencolok membuatnya tampak jorok. Cukup, ayo kita masuk ke mobil dulu. Desaknya pada mereka berdua. Baiklah. Xiao Sui dengan gembira masuk ke kursi belakang, meninggalkan Yun Sishi yang ternganga melihat kejenakaan sahabatnya. Rombongan itu melangkah masuk ke dalam mobil satu persatu. Tak seorang pun menyadari sepasang mata mengikuti mereka dari belakang. Sepasang mata itu penuh dengan niat jahat. Gadis sialan bernama Sishi itu hampir merenggut nyawanya. Dia hampir tidak sengaja menginjak kaki para penembak hebat itu. Tanpa menyebut orang-orang dari Deseng Financial Group, Lin Xiaozeng sendiri sudah cukup untuk menghancurkannya. 116. Cara licik Yunna. Wanita bernama Yun Sishi itu cukup cakap. Tapi kenapa, lebih menyenangkan bermain dengan wanita yang dulunya adalah kesayangan bos. Lagi pula, Muyaze tidak akan begitu tertarik pada seorang pemula tanpa latar belakang yang layak. Industri hiburan tidak pernah kekurangan wanita cantik. Dengan statusnya, dia bisa mendapatkan siapapun yang dia inginkan. Tidak terdengar begitu buruk mengejar wanita yang pernah diselingkuhi Muyaze sebelumnya. Dengan rencana ini, dia dengan marah menghancurkan kertas berisi informasi Yun Sishi menggunakan tinjunya. Pikiran jahatnya disela oleh suara malu-malu di sampingnya. Halo, apa kabar? Bolehkah saya bertanya apakah Anda Direktur Heling Siang? Dia berbalik dan melihat Yunna yang berwajah polos sedang berbicara kepadanya. Setelah menghapus riasannya, dia tampak jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Wajahnya masih sedikit bengkak, tetapi tidak mengurangi kecantikannya. Kecantikan Yunna yang menggoda dan jahat berbeda dengan kecantikan Yun Sishi yang murni dan polos. Yunna adalah tipe wanita jalang yang memikat para kaisar di zaman dahulu. Ia akan mampu memerankan karakter Daji satu. Dia bertubuh mungil tidak seperti Yun Sishi yang ramping dan tinggi. Ekspresinya yang malu-malu melengkapi wajahnya yang kecil, pucat, dan bersih, dia tampak rapuh. Tanpa disadari, dia cocok dengan nada bicara Heling Siang. Dia baru-baru ini menyukai tipe kecantikan seperti itu, jadi dia langsung tertarik padanya. Melihatnya menatapnya, dia tahu dia telah membuatnya tertarik. Tidak banyak pria yang bisa menolak pesonanya, bahkan seorang veteran seperti Heling Siang dengan pikirannya yang kotor. Sutradara Hei, nama saya Yunna. Saya lulusan sekolah seni. Saya mengagumi Anda dan bakat Anda. Oh,
Saya sangat mengagumi film yang Anda sutradarai tahun lalu berjudul Blood Roses. Saya masih menganggapnya sebagai film terbaik. Mawar Darah. Itu adalah produksi setengah-setengah dengan naskah buruk yang mendapat ulasan buruk. Bagaimana dia bisa menganggap film buruk itu sebagai film hebat? Dia menyadari apa yang diinginkannya dengan sanjungannya. Yun Na bukan dari industri hiburan, jadi dia tidak tahu tentang perbuatannya yang menjijikkan dan masalah yang akan dia hadapi dengan tindakannya sekarang. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki reputasi di dalam lingkarannya. He Lingxiang tidak akan menolak wanita yang datang padanya. Selain itu, dia sangat terhina dengan kejadian yang terjadi sebelumnya dan butuh pelampiasan. Ia mendekatinya dengan mesra, meraih pergelangan tangannya, dan menariknya ke dadanya. Bersembunyi di balik pohon-pohon rindang, ia meraba-raba payudaranya sambil menggigit telinganya. Ah, berpura-pura khawatir dan takut, Yun Na dengan lemah berusaha mendorongnya menjauh seperti kelinci kecil yang ketakutan. Direktur He, apa yang Anda? Tubuhnya memiliki aroma samar yang membuatnya semakin terangsang. Sepertinya gadis ini masih gadis muda. He Lingxiang bukanlah tipe yang menerima semua wanita tanpa filter. Untungnya, Yun Na memenuhi kriterianya. Bukankah kau baru saja mengatakan kau mengagumiku? Dia memutuskan untuk bersikap terus terang padanya. Kau sengaja mencariku dengan sanjungan itu. Orang lain akan mengira aku punya motif tersembunyi jika mereka mendengar apa yang baru saja kau katakan padaku. Yun Na mengerti maksudnya. Dengan tubuh mereka yang terangsang begitu dekat, niat mereka jelas bagi keduanya. Tentu saja dia sedikit takut. Industri hiburan memang berantakan dan berbahaya. Namun, dia dipenuhi rasa benci saat membayangkan Yun Cixi lulus audisi dan mendapatkan peran yang didambakan. Betapa bangga dan glamornya wanita itu nantinya. Kecemburuannya bagaikan pohon beracun yang berakar di hatinya. Dia akan melakukan apa saja untuk itu. Direktur He, tempat ini tidak nyaman. Kenapa tidak, kita pindah saja. Usulnya sambil tersenyum menggoda. Hebat, dia sudah menunggu ini. 1. Karakter, Daji, dalam literatur Tiongkok merujuk pada selir legendaris yang cantik dan nakal yang akhirnya menuntun Kaisar Xin menuju kehancurannya. 117. Pertukaran intens. Di dekat jendela, seorang lelaki berdiri tegak dan tinggi, matanya yang cekung, angkuh dan jauh, menatap gedung-gedung tinggi di luar jendela. Sebelumnya, jajaran direksi sempat terlibat perdebatan sengit soal pemeran utama wanita dalam film The Green Apple. Pemeran utama wanitanya sudah diputuskan secara internal. Audisi nasional itu hanya aksi publisitas sebagai pemanasan untuk perilisan akhirnya. Lin Fengtian tidak hadir dalam rapat dewan, tetapi ia menjelaskan pendiriannya melalui telepon. Dia menyatakan dukungannya kepada Yun Cixi, seorang pendatang baru dengan kualitas unggul, dan menginginkannya memainkan peran utama. Semua investor dan produsen benar-benar kesal dengan hal ini dan dengan suara bulat memberikan suara menentangnya. Peran itu sudah ditetapkan untuk Lu Jingtian. Bagaimana mungkin seorang pendatang baru yang tidak dikenal muncul begitu saja dan memikat Lin Fengtian untuk memilihnya? Ketika Lin Fengtian mendengar bahwa Lu Jingtian telah dipilih secara internal, ia mengumumkan keputusannya untuk tidak menyutradarai acara tersebut kecuali pemeran utama wanitanya adalah Yun Cixi. Film seni yang ingin ia sutradarai telah hancur berantakan, dan hal itu membuatnya marah hingga membuat pernyataan yang begitu berani. Ancaman sutradara utama untuk mengundurkan diri dari produksi mengejutkan seluruh sutradara, lalu mereka pun meminta maaf dan memohon ampunannya. Ini mungkin naskah yang bagus, tetapi, tanpa Lin Fengtian, film ini tidak ada apa-apanya. Film itu akan kehilangan separuh daya tariknya tanpa dia. Oleh karena itu, pertemuan itu berakhir buruk. Lu Jingtian juga hadir saat audisi Yun Cixi. Adegan yang menakjubkan itu masih terbayang jelas di benaknya, yang membuatnya semakin cemburu dan iri. Yun Cixi berhasil memerankan kepolosan dan kecantikan Yin Xiachun dengan aktingnya yang nyaris sempurna. Lu Jingtian awalnya merasa puas dengan penampilannya saat audisi, tetapi ketika melihat penampilan Yun Cixi, ia tahu ia bisa tampil lebih baik. Adegan menangis yang dia lakukan saat audisi terlalu dibesar-besarkan. Dia sangat oportunis. Lu Jingtian berkomentar dengan kesal. Sambil menatap Mu Yaze dengan memohon, dia merengek, "Kakakmu, kau akan membiarkan Jingtian memiliki peran ini, bukan?" Mu Yaze meliriknya sekilas tanpa berkata apa-apa. Dia memegang erat lengannya dengan sangat malu.
Kakakmu, Jingtian sangat menyukai novel ini. Merupakan impian terbesar Jingtian untuk memerankan karakter Yin Xiachun. Itu adalah keinginan kecil Jingtian, jadi kamu akan setuju, kan? Mu Yaze dengan cekatan melepaskan lengannya dari pelukannya. Dengan suara tenang dan dingin, dia berkata, Jingtian, aku mengalah padamu karena itulah yang diinginkan kakekmu. Kamu tahu betul bahwa aku tidak memihak dalam hal bisnis. Ini mungkin investasi dari Huan Yu, tetapi aku tidak ikut campur dalam pemilihan peran. Kakakmu, wajahnya memerah. Ini adalah pertama kalinya dia menolaknya. Dia tahu bahwa pemilihan peran diputuskan oleh sutradara, tetapi hal itu tidak terjadi di industri hiburan saat ini. Wajar saja jika seorang sutradara memiliki kewenangan terbatas dalam pemilihan aktor dan aktris. Bahkan untuk sutradara terkenal seperti Lin Fengtian, mereka harus mempertimbangkan persyaratan investor. Huanyu Entertainment adalah investor terbesar dalam film ini, jadi perusahaan tersebut akan memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan pilihan. Mu Yaze kembali ke mejanya dan berkata dengan dingin, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kakakmu, pergi, perintahnya dengan tidak sabar. Lu Jingtian tahu bahwa kesabarannya tidak boleh diuji dan tidak berani memaksa. Dia pun pergi dengan murung. Tidak lama kemudian, Aaron mengetuk pintu dan masuk ke kantor. Direkturmu, Mu Yaze bersandar di kursi kantor, tatapannya pada Aaron tajam dan tajam. Entah mengapa tatapan matanya yang tajam sangat mengganggu Aaron. 118. Ikatan dalam. Aaron tidak tahu mengapa tatapan mata yang dalam itu membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Rasa bersalahnya membuatnya tidak mampu mengangkat kepalanya. Pria di hadapannya berdiri di puncak kekuasaan, ia dapat mengendalikan segalanya hanya dengan lambaian tangannya. Aura keagungan bawaannya membuat orang takut padanya. Dia berani mengkhianati pria yang menakutkan ini. Bahkan sekarang, Aaron masih dalam keadaan syok. Jika bosnya tahu bahwa dia telah mengutak-atik laporan itu, dia pasti akan ditangani secara pribadi olehnya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Mu Yaze mengangkat matanya dan berkata, Aaron. Ya, dengan senyum ambigu, lelaki itu bertanya, sudah berapa lama kamu bersamaku? Bos, saya sudah bekerja di sini selama 4 tahun. Jawab Aaron dengan tunduk dan mata tertunduk. Mu Yaze melanjutkan tanpa emosi, dulu aku melirikmu karena kemampuanmu yang luar biasa. Kau bilang kau tidak akan mengecewakanku. Ya, bos secara pribadi telah mendidik saya, jadi saya akan tetap setia kepada Anda selama sisa hidup saya. Mu Yaze mengangguk. Dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan, dia mengangkat tangannya dengan sebuah foto yang terjepit di antara jari-jarinya. Aaron mengambil foto itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada foto profil samping seorang anak yang membawa tas kecil dan keluar dari gerbang taman kanak-kanak. Meski diambil dari jauh, berapapun sudut atau resolusi fotonya, fitur wajah anak tersebut dapat terlihat lengkap dan jelas. Anak dalam foto itu adalah kembaran Mu Yichen. Baik dari penampilan maupun fitur wajah mereka, bahkan tingkah laku mereka, kedua anak itu tampak berasal dari cetakan yang sama. Mungkinkah dua daun yang sama di dunia ini ada tanpa adanya hubungan? Foto ini diambil oleh seorang detektif swasta atas perintah Museng. Ketika lelaki tua itu menerima foto itu, dia marah besar dan menyerbu ke kantor Mu Yaze. Sambil menunjuknya dengan jari, dia menggerutu, dasar bajingan. Kamu punya anak haram. Apa kamu mencoba membuatku marah? Tidak heran kamu terus menolak untuk menikahi Ruer. Apa kamu berselingkuh dengan wanita lain di luar sana? Mu Yaze juga merasa sangat terharu saat melihat foto itu. Bisa dimengerti mengapa kakekmu marah seperti itu. Anak itu terlihat sangat mirip dengannya. Alisnya itu benar-benar replika sempurna miliknya. Garis keturunan keluarga adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak bisa luput dari pandangan siapapun. Anak itu tidak diragukan lagi adalah darah dagingnya. Dia merasa tidak perlu menggunakan metode verifikasi lainnya. Ada ikatan magis antara ayah dan anak, dan itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Itu adalah ikatan batin. Anak itu disembunyikan darinya oleh wanita itu selama lebih dari 6 tahun. Apa yang sedang direncanakannya? Mungkinkah dia serakah akan kekayaan dan ingin memanfaatkan anaknya untuk menikahkan dirinya dengan keluarga kaya? Namun, dia tampaknya bukan wanita seperti itu. Mu Yaze menyuruh Aaron menyelidiki wanita itu.
Laporan yang diberikannya tidak menyebutkan apapun tentang ini, kecuali ada yang merusaknya. Siapakah orangnya? Karena itu, ia mulai mencurigai asisten pribadinya. Mungkinkah asisten pribadinya, yang paling dekat dengannya, menyimpan secercah perselingkuhan? Saat Muyase menatapnya dengan penuh tanya, Aaron merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tahu taktik kejam bosnya. Ia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya apabila laki-laki itu mengetahui pengkhianatannya. Aaron, aku memberimu kesempatan lagi. Berikan aku jawaban yang memuaskan. Dia menatap tangan kanannya dengan tatapan mata yang tak terbaca dan berkata perlahan, terus selidiki anak itu. 119. Kepanikan. Saat Aaron meninggalkan kantor dengan perasaan gelisah, dia kebetulan bertemu Mu Wanru di pintu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri di luar dan sejauh mana dia mendengar pembicaraan mereka. Saat ini, kulitnya yang pucat sangat mengerikan. Tercengang, ekspresinya sedikit goyah dan dia berseru kaget, "Nyonya." "Diam." Mu Wanru langsung menatapnya tajam. Dia melangkah maju, menutup mulutnya, lalu mendorongnya ke kantor asisten sebelum dengan cepat mengunci pintu dari dalam. Wah! Aaron berdiri terpaku di tempatnya. Mu Wanru gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bersandar di pintu dan membiarkan tubuhnya meluncur turun tanpa daya, tampak seolah-olah dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam ketakutan dan tekanan yang hebat. "Nyonya, Anda baik-baik saja." Dia menatapnya dengan khawatir. Saat ini, dia tampak kehilangan ketenangannya. Wajahnya pucat pasi, seperti selembar kertas putih. "Dia? Apa yang dia katakan padamu? Apa kau sudah memberitahunya?" Tanyanya, saat pria itu menatapnya. Dia tampak berada dalam situasi di mana dia hampir tenggelam. "Bos memintaku, untuk menyelidiki identitas Yun Sishi lagi dan mendapatkan setiap informasi tentangnya, tidak peduli seberapa sepele itu. Aku harus memeriksa ulang semuanya, termasuk anak itu." Saat Aaron mengakhiri perkataannya, dia melihat ekspresi Mu Wanru makin memburuk. "Tidak," matanya membelalak. "Kau akan menghancurkanku jika kau melakukan itu." Dia menghirup udara dingin dengan beberapa perasaan rumit bergema di dadanya. "Aku tidak bisa mengkhianati bos lagi." Dia menunjukkan ekspresi sedih, wajahnya yang tampan berubah. "Aku sudah mengkhianatinya sekali. Jika kamu bungkam saja, bagaimana dia bisa tahu?" Suaranya terdengar seperti sedang berusaha bertahan hidup dari tenggelam dengan berusaha sekuat tenaga. Dia begitu ketakutan hingga suaranya bergetar. Jika anak itu benar-benar darah daging bos, bukankah lebih baik untuk menyelidikinya secara menyeluruh? "Tidak, kenapa?" Tanyanya bingung. Tentu saja dia tidak bisa memberikan alasannya. "Mengapa? Jika identitas Yun Tianyu terungkap, dia akan dianggap sebagai salah satu pewaris masa depan grupmu, dan dia akan dibawa kembali ke keluargamu. Dengan bantuan putranya, status wanita itu akan naik. Dia adalah ibu pengganti yang dipilih oleh kakekmu. Dia luar biasa, dan yang lebih menakutkan adalah dia telah melahirkan 2 putra untuk keluargamu. Sebaliknya, karena mandul sejak lahir, dia tidak dapat memberikan anak bagi keluargamu, dan kedudukannya sebagai nyonya muda tidak kokoh. Dunia orang kaya itu rumit dan sulit untuk dijalani. Jika seseorang tidak memiliki anak, mereka tidak akan mampu menstabilkan kedudukan mereka dalam keluarga. Saat ini dia memiliki pengaruh di keluargamu karena kakekmu memujanya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat memasuki hati Muyase. Dia setuju menikahinya hanya karena itu perintah kakekmu, sesuatu yang tidak dapat ditentangnya. Namun, kondisi fisik kakekmu terus memburuk dari tahun ke tahun. Untuk menjalani kehidupan yang lebih santai di usia tuanya, wewenang di Descent Financial Group perlahan-lahan beralih ke tangan Muyase. Bagaimana jika Mu Seng pergi? Apakah dia masih punya tempat di keluargamu? Apakah dia akan diusir dari keluarga? Jika saat itu tiba, Yun Sishi akan naik jabatan karena putranya, ini bukan sesuatu yang mustahil. Hal yang paling menakutkan adalah, jika kakekmu tahu identitas Yun Tianyu, dia pasti akan membuatnya mengakui dirinya sebagai bagian dari keluargamu. Berdasarkan tindakannya yang biasa, dia pasti akan menyuruh seseorang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Yun Sishi. Kalau kejadian 10 tahun yang lalu itu terbongkar, kalau Mu Seng tahu bahwa dialah yang merampas batu giok Yun Sishi dan berpura-pura menjadi dirinya selama lebih dari 10 tahun, apa yang akan terjadi padanya? Dia menggigil memikirkan hal ini.
Jangan menggali lebih dalam lagi. Jika kau melakukannya, aku akan hancur. Mu Wanru menutupi wajahnya dan menangis tak berdaya. Dia menangis dengan indah di permukaan, tetapi dia mengutuk dirinya sendiri dengan getir di dalam. Sialan, dia terlalu lambat bertindak. 120, dengan cara apapun. Sialan, dia terlalu lambat bertindak. Yun Sishi itu jalang. Dasar jalang. Kenapa harus dia? Kenapa harus dia dari semua orang? Akankah kekayaan dan kemewahan yang ada dalam genggamannya akan direnggut di depan matanya? Aaron memandangi penampilannya yang menyedihkan, dan hatinya terasa nyeri, seakan-akan dicabik-cabik. Tidak ada pria yang dapat menolak wanita yang lemah dan tidak berdaya. Aaron, tolong aku, pinta Mu Wanru. Terlihat rapuh dan lemah, dia bersandar di dada Aaron dan air matanya yang panas membuat pakaian Aaron basah. Aku tidak bisa membiarkan anak itu kembali ke keluargamu. Aaron, aku tahu kau menyukaiku. Ini terakhir kalinya, maukah kau membantuku? Kumohon. Mu Wanru bicara dengan suara berlinang air mata, setiap kata-katanya sangat menyentuh hatinya. Jantungnya berdebar kencang. Dia menatapnya dengan tak percaya. Dia benar-benar tahu. Dia adalah teman kuliahnya selama 4 tahun. Kelembutan, kecantikan, kebanggaan, dan kepercayaan dirinya adalah hal-hal terindah yang selalu ingin dilihatnya. Dia mencintainya sepenuh hatinya, tetapi dia tidak pernah sekalipun menunjukkannya. Sebab, sejak awal ia memang tahu bahwa gadis itu adalah mimpi yang mustahil tercapai dalam hidup ini. Dia begitu tidak penting, dia tidak berani mengaku padanya, dia merasa cukup dengan hanya mengamatinya dari jauh. Setelah lulus, ia masuk ke Descent Financial Group dan menjadi asisten pribadi Muyase. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa pria di hatinya bagaikan dewa. Wanru, aku, sekali ini saja, ini yang terakhir kalinya. Jika kamu berjanji untuk membantuku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku di masa depan, pintanya dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Dari alisnya yang berkerut, orang bisa tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam. Mu Wanru menggertakkan giginya. Tangannya mencengkeram bahu pria itu. Dia berjinjit dan menempelkan bibirnya ke bibir pria itu. Terkejut, tubuh Aaron menjadi kaku seperti batu. Bibirnya menempel pada bibir pria itu, dia bertanya dengan nada menggoda, apakah ini cukup? Wanru, jangan bicara, pegang aku. Dia kembali menempelkan bibirnya dengan bibirnya. Rambutnya yang seperti rumput laut kusut berantakan saat dia menyandarkan tubuhnya yang menggoda ke dadanya. Tubuh mungil Mu Wanru terbentang mempesona, sangat mempesona dan menawan. Secara teratur, dia sangat merawat tubuhnya. Dia diberkati dengan paras yang rupawan dan tubuh yang seksi. Jantung pria normal akan berdebar tak menentu hanya dengan melihatnya. Aaron tidak dapat menahan racun manisnya lebih lama lagi dan jatuh sepenuhnya ke dalam perangkapnya yang mematikan namun lembut. Ia membiarkan dirinya pergi dan menuruti hawa nafsunya. Sambil menutup mata dan mengikuti kata hatinya, ia mencengkeram bahu wanita itu dan menyusuri punggungnya. Adegan yang tidak pantas terjadi secara diam-diam di kantor asisten. Apa yang tidak diketahui oleh mereka berdua yang sedang bersenang-senang adalah bahwa ada kamera lubang jarum mini di sudut tersembunyi di langit-langit. Gu Xing's mengirim Yun Sishi pulang malam itu. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki gaun yang pantas untuk pesta besok, dia menghabiskan banyak uang untuk memberinya satu. Awalnya dia malu menerimanya, tetapi dia tersenyum padanya dan mengatakan bahwa dia memperlakukannya terlalu seperti orang luar. Gadis bodoh. Besok adalah pesta yang membuka jalan baru bagi Huanyu Entertainment. Banyak produser dan sutradara kelas 1 dari festival film akan hadir di sana. Jangan bilang kalau kamu, sebagai pasangan wanitaku, akan mengenakan seragam sekolah di tempat itu. Akal sehatnya menjadi kacau oleh kata-katanya. Baiklah, jangan bersikap basa-basi denganku. Jika kau berhasil menandatangani kontrak, ingatlah untuk mentraktirku makan. Dia memberinya sebuah syarat. Dia langsung setuju. Bukannya dia tidak mampu mentraktirnya dengan hotpot malah seharga 6 yuan. Sebelum pergi, dia tiba-tiba mencium kening Yun Sishi dengan lembut. Yun Sishi, semoga beruntung. Selanjutnya bab 121, dimanfaatkan.